Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Sudah banyak yang dikatakan dalam channel-channel YouTube oleh sesepuh-sesepuh bahwa di tahun 2024 nanti kekuasaan pemimpin dunia ya sudah dipegang oleh satu piningan, atau bisa dikatakan Al-Mahdi, satu adil, sang kinasi dan lain semacam itu ya. Ini memang akhir-akhir ini sangat mencuat bahwa prediksi tahun 2024 nanti yang menjadi sosok presiden, katakanlah semacam itu, adalah seorang piningit yang sudah diramalkan dalam Jangka Jayabaya Gawangsit ya, bahkan sudah dikatakan dalam al-hadis semacam itu. Tapi saya sangat meyakini jika di tahun 2024 nanti yang menjadi sosok yang menjadi presiden ini, saya rasa kok masih bukan apa ya, bukan sosok Satria Piningit ya, semacam itu ya. Apalagi sering saya narasikan bahwa sebenarnya yang menjadi implementasi dari kemunculan Al-Mahdi yang secara diam-diam ini adalah Pak Jokowi, dan kekuasaannya hanya 7-9 tahun. Bisa saya katakan 10 tahun, 2 periode keterpilihan Pak Jokowi sebagai presiden RI macam itu ya. Sehingga kalau menurut saya ya, ini kok tidak seperti itu ya. Dan cita-cita Indonesia sebagai mercusuar dunia seperti yang sampai harap-harapkan ini kok rasanya kok tidak, kalau menurut saya ya ini tidak terjadi. Kalau menurut saya saat ini merupakan, Indonesia adalah mercusuarnya dunia saat ini ya. Seperti pembangunan infrastruktur yang sangat masif semacam itu, kemudian pembangunan di bidang ekonomi dengan dikeluarkannya Omnibus Law semacam itu, dan kemudahan untuk investasi di Indonesia ini merupakan, kalau menurut saya inilah bahwa Indonesia sudah menjadi mercusuarnya dunia. Bahkan pembangunan semacam pelabuhan bertaraf internasional, kemudian bandar-bandar yang bertaraf internasional semacam itu, kemudian bangunan untuk perbatasan semacam itu, perbaikan yang sangat masif. Ini merupakan, saat ini kalau ditanya mungkin banyak negara-negara yang sudah tahu Indonesia karena dipimpin oleh Pak Jokowi ini. Oleh karena itu sebenarnya kalau menurut saya ya, inilah Indonesia menjadi mercusuarnya dunia ya saat ini. Pembangunan sangat masif semacam itu ya saat ini. Oleh karena itu kalau menurut saya ya, ini di tahun 2024 ini kan menurut saya ini bukan sosok Satria Piningit lagi semacam itu ya. Ini kalau menurut saya sangat meyakini bahwa ke depan yang terpilih nanti ya, siapapun itu, menurut saya tidak sebaik, tidak sekuat, dan tidak seberani Pak Jokowi saat ini, dan tidak sepandai Pak Jokowi saat ini untuk mengalahkan lawan-lawan politiknya semacam itu ya. Oleh karena itu kalau menurut saya di tahun 2024 ini siapapun yang akan terpilih ini tidak merepresentasikan
dimunculkannya Mahdi semacam itu. Ya, ini menurut saya ya. Tapi kalau prediksi sesepuh itu yang benar, ini justru sangat baik ya semacam itu, sehingga di tahun 2024 ini sosok yang menjadi presiden ini adalah sosok Al-Mahdi semacam itu ya, atau Satrio Piningit itu. Saya akan sangat senang ya semacam itu jika ramalan prediksi semacam itu akan terjadi. Tapi kalau menurut saya rasanya kok ini kemunculan Al-Mahdi akan tetap diam-diam. Dan kalau sudah dikatakan dalam hadis bahwa Al-Mahdi akan memimpin di antara 7-9 tahun, atau bisa dikatakan 2 periode kepemimpinan presiden saat ini, saya kok merasa ragu jika di tahun 2024 yang nanti yang akan menjadi presiden itu adalah Satrio Piningit semacam itu ya. Ya memang ya istilahnya ya terpinggir ya, saat ini belum diketahui semua siapa yang akan menjadi presiden macam itu ya. Tapi ya mudah-mudahan justru prediksi sampean yang benar ya. Mudah-mudahan yang benar justru prediksi sampean ya. Sebab kalau prediksi saya ini yang terjadi bukan Satrio Piningit, tapi mungkin ya seorang yang biasa semacam itu. Kenapa? Kalau menilai sifat-sifat sampean yang selalu menjegal kepemimpinan yang benar-benar untuk rakyat banyak, maka saya akan sangat yakin jika Indonesia tidak akan tercapai cita-cita luhurnya yang menjadi mercusuarnya dunia. Bukan karena apa? Bukan karena sumber daya alamnya yang tidak melimpah, tapi karena kualitas sampean kualitas perilaku sampean yang suka menjegal kawan. Inilah watak dari Bani Israel semacam itu. Oleh karena itu maka jika seseorang yang benar-benar memperjuangkan rakyat banyak, bahkan rakyat kecil, yang mau bertegur sapa dan tidak menjaga elitis pada dirinya agar berbaur terhadap rakyatnya, justru sampean jegal. Lah, yang sampean tunjuk justru kebalikannya. Orang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri dan golongan. Apakah bisa berbuat sesuatu? Sudah ada contohnya saat ini yang sampean paksa untuk sampean jadikan. Tapi apa yang telah dilakukan? Ini sampean pun masih belum terbuka hati sampean, bahwa sangat-sangat ditunjukkan bahwa kebatilan adalah kebatilan, dan al-haq walaupun itu yang non muslim tentu tetap al-haq. Inilah yang sampean harusnya membuka mata hati untuk belajar Al-Quran dengan sepenuh makna, sebenar-benarnya yang mana. Kalau bisa seolah-olah pemahaman sampean terhadap pemahaman Al-Quran bagaikan pemahaman Kanjeng Rasul atas wahyu Al-Quran itu. Oleh karena itu saya rasa ya, ini kalau saya katakan bahwa Pak Jokowi ini bukan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi yang secara diam-diam, saya rasa ini sudah hancur. Contoh ini yang terbukti ya, bahwa saat 1999 saat Gus Dur terpilih menjadi presiden ya, karena ada desakan, ada
desakan ya katakanlah dari mafia-mafia semacam itu, sehingga Gus Dur memilih daripada Indonesia berperang dengan saudaranya sendiri, maka Gus Dur mengalah. Apa yang lalu setelah itu? Ya yang terjadi ya biasa saja. Akhirnya apa? Indonesia tidak akan maju semacam itu. Ini seperti yang dilakukan oleh Pak Soekarno dulu. Ya. Ini sudah dijegal. Lalu apa yang terjadi ya? Setelah itu ya Indonesia di 30 tahunan lebih itu tidak terjadi apa-apa. Ya maksud saya ya ada pembangunan tapi tidak terjadi sesuatu yang signifikan. Kenapa? Sebenarnya kalau dipandang dari melimpahnya kekayaan alam Nusantara, misalkan tambang emasnya, gas, kemudian batu bara, nikel, boksit dan lain-lain. Ini di Indonesia sangat melimpah. Harusnya Indonesia adalah raja dari seluruh dunia. Kenapa? Semua kekayaan alam ini ada di Indonesia ini. Bahkan untuk tanahnya sangat bagus, paling bagus untuk seluruh dunia. Apapun yang ditanam di tanah Indonesia ini, Nusantara ini, semuanya bisa tumbuh dan berbuah. Lalu mengapa Indonesia harus menjadi TKI untuk bekerja di negara-negara yang lain? Kenapa? Ya karena ini pemimpin kita ini selalu saling jaga, tidak bersatu untuk membangun bangsa dan negara ini. Inilah saya katakan, makanya jika di tahun 2024 ini nanti ya, saya rasa jika kemunculan Al-Mahdi, kemunculan presiden ini bukan ini representasi dari Al-Mahdi, saya sangat meyakini maka akan sangat dekat dengan kehancuran Indonesia atau paling hanya berjalan di tempat semacam itu ya. Semacam itu. Tidak menjadi mercusuarnya dunia. Kenapa? Ya karena semuanya hanya memikirkan perut dan golongan sendiri macam itu. Sebab apa? Untuk membangun bangsa itu sebenarnya tidak perlu orang pandai, tidak perlu seperti itu. Tapi hanya orang yang jujur dan mau bukan memikirkan tapi mau menghentaskan rakyat dari kemiskinan dan tidak dijegal oleh temannya sendiri semacam itu. Karena apa? Karena manakala kita akan membangun sesuatu kemudian dijegal oleh teman kita, maka kita akan selalu istilah Jawa itu eker-ekeran ya. Selalu berebut pepesan kosong semacam. Akhirnya apa? Kita tertinggal oleh Korea Selatan, kita tertinggal oleh Jepang, kita tertinggal oleh Malaysia, Singapura, Arab dan lain-lain. Kita tidak akan maju semacam itu. Yakinlah apa yang saya katakan ini. Kenapa? Karena ini sebagai contoh ya, Pak Jokowi tanpa ditolong oleh Allah untuk kemenangan apa yang dijalankannya, maka Pak Jokowi ini sudah tumbang seperti Gus Dur dulu macam itu. Oleh karena itu hanya pertolongan Allah yang bisa menjadikan seseorang dijadikan pemimpin di dunia ini yang akan membawa Indonesia menjadi mercusuarnya dunia macam itu. Tapi jika sampai selalu menjegal dan lain-lain, selalu mengatakan karena hak berdemokrasi, akhirnya semacam pembungkaman media semacam itu, sampai sebenarnya akan menyesal nanti. Sebab apa? Karena prediksi saya tidak ada kepemimpinan yang setelah Pak Jokowi ini yang sekuat Pak Jokowi, sepandai Pak Jokowi dan sesabar Pak Jokowi dan semacam itu. Kenapa? Karena Indonesia ini sebenarnya ya ini hanya kebanyakan orang
Orang kepintaran, jadi selalu minteri kancane, selalu meminter kepintarannya untuk dimanfaatkan hanya untuk kepentingan perut dan golongannya sendiri macam itu. Ya, jika ada seorang yang benar-benar memikirkan dan memajukan bangsa ini dengan didukung oleh semua elemen masyarakat, saya sangat yakin sebenarnya tidak lama, mungkin hanya 10 tahun, 20 tahun Indonesia sudah menjadi negara yang paling maju dan paling kaya sebenarnya semacam itu. Karena Indonesia punya potensi semua itu, kekayaan alamnya semacam itu. Hanya SDM manusianya saja ini yang selalu tidak terima jika ada yang lain memimpinnya. Seolah-olah yang paling benar, yang paling pintar itu dirinya sendiri. Inilah seperti yang disebut dalam Al-Quran bahwa Bani Israil semacam itu ya. Selalu bertekan dengan saudaranya sendiri. Ya. Oleh karena itu prediksi saya mudah-mudahan ya prediksi saya tidak benar, dan yang benar prediksi sampean yang muncul yang menjadi presiden nanti adalah Satrio Piningit yang sampean harapkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.